Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dasa dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen pembiayaan syariah. Saya dengan NIM 55542200015. Next. Nah, di sini ada pendahuluan. Jadi pendahuluan di sini adalah perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan atau agen of development. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan atau financial intermediate. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan atau financial intermediary yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maisir, gharar dan riba. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan pihak bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagiannya besar ulama dikatakan sama dengan riba. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Jadi pembahasan di sini lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa yang pertama itu ada transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang B ini transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk ijarah bitamlik. Yang C ini transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Yang D ini transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang atau qard. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah dan kafalah. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur pembiayaan. Nah, unsur-unsur pembiayaan di sini ini ada 6 unsur pembiayaan. Kita kembali ke definisinya terlebih dahulu. Jadi, unsur pembiayaan atau pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas ini, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah yang pertama ini adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan atau sahibul mal dan penerima pembiayaan atau mudharib. Yang kedua ini adanya kepercayaan sahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib. Yang ketiga ini adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak sahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada sahibul mal. Yang keempat ini adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari sahibul mal kepada mudharib. Yang kelima ini adanya unsur waktu atau time element. Unsur waktu ini merupakan unsur esensial pembiayaan. Lalu yang terakhir ini, yang keenam ini, adanya unsur resiko atau degree of risk, baik dari pihak sahibul mal maupun mudharib. Nah, selanjutnya ini yaitu ada tujuan pembiayaan. Nah, ada dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan, yaitu profitability dan safety. Nah, profitability itu apa sih? Jadi profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Safety ini keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan dari profitability dapat benar-benar tercapai. Nah, lalu ada 3 pihak pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan ketiga pelaku utama. Yaitu yang pertama ini lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan ini selaku mudharib atau sahibul mal. Yang kedua ini ada nasabah. Jadi nasabah ini selaku sahibul mal atau mudharib. Yang ketiga ini ada negara, yaitu selaku regulator. Nah, selanjutnya
yaitu ada fungsi pembiayaan. Jadi, pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ini, ada pembiayaan dapat meningkatkan utility, atau utility ini daya guna dari modal. Yang kedua ini, pembiayaan dapat meningkatkan utility, atau daya guna dari suatu barang. Lalu yang ketiga, pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Yang kelima, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam, pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendataan nasional. Yang ketujuh, pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembiayaan. Jadi, prinsip-prinsip pembiayaan ini, pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Jadi, prinsip menyediakan transaksi semacam dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan pihak meminjam sebuah uang pada customer. Tetapi pembiayaan proyek customer lazimnya dalam bisnis, pembiayaan ada 3 skim dalam bentuk akad bank syariah. Prinsip bagi hasil, yaitu prinsip terdapat dalam produk-produk mudharabah, musyarakah, muzaraah. Nah, prinsip jual beli prinsip ini terdapat dalam produk bai al-mudharabah, bai al-muqayyadah yaitu muqayyadah, bai al-mutalaqah, bai as-salam, bai al-istisna. Lalu ada prinsip sewa-menyewa. Jadi, prinsip ini terdiri atas 2 jenis akad, yaitu akad ijarah dan akad ijarah mutanahiyah. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis pembiayaan. Jadi, lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagi jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya pembiayaan menurut tujuan, pembiayaan menurut jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada analisis pembiayaan. Jadi analisa pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Kegiatan analisis meliputi kegiatan yang pengumpulan informasi dan data-data yang diperlukan untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis pembiayaan sangat tergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama, faktor sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, fakta data analisis. Jadi, analisis pembiayaan dilakukan oleh seorang account officer atau IO yang harus mempunyai keterampilan yang bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis di samping mempunyai mental yang kuat. Lalu ada faktor analisis informasi. Nah, selanjutnya ada faktor data analisis. Jadi, informasi dan data yang diperlukan harus lengkap, dapat dipercaya dan akurat, yang dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu melakukan penelitian secara langsung atau on the spot, dan untuk laporan keuangan, neraca, dan daftar rugi laba. Bisa dengan cara meminta bantuan kantor akuntan. Nah, selanjutnya yaitu masih analisis pembiayaan, ada teknis analisis. Jadi analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti ketentuan secara umum. Teknik analisis meliputi 2 cara, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Jenis-jenis aspek yang dianalisis. Jenis-jenis aspek yang dianalisis ini secara umum dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu analisis terhadap kemauan bayar, disebut analisis kualitatif. Yang kedua ini analisis terhadap kemampuan bayar yang disebut dengan analisis kuantitatif. Yaitu
Selanjutnya ada prinsip-prinsip analisis pembiayaan. Jadi pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip CS6. Prinsip klasik itu adalah karakter, kapital, collateral, condition, economy, dan contraction, contrains. Selanjutnya yaitu ada masih analisis pembiayaan, yaitu prosedur analisis pembiayaan. Jadi aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan perlu dipahami oleh pengelola bank syariah, yaitu berkas pencatatan, data pokok dan analisis pendahuluan, penelitian data, penelitian atas realisasi usaha, penelitian atas rencana usaha, penelitian dan penelitian barang jaminan. Selanjutnya ada laporan keuangan dan penelitiannya. Lalu selanjutnya ada kebijakan persetujuan. Kebijakan persetujuan pembiayaan. Jadi, kebijakan persetujuan pembiayaan yang dibuat harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yaitu kebijakan persetujuan pembiayaan yang dibuat harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ini konsep margin total permohonan pembiayaan. Yang kedua, penetapan batas wewenang pembiayaan. Yang ketiga, tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan. Yang keempat, proses persetujuan dan pembiayaan. Yang kelima, perjanjian pembiayaan. Yang terakhir, ada persetujuan pencairan pembiayaan. Lalu selanjutnya ada dokumen dan administrasi pembiayaan. Dalam kebijakan pembiayaan harus secara jelas tercantum tentang tata cara dan prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan. Minimal memuat ini. Yang A ini dokumentasi pembiayaan wajib melaksanakan dokumentasi pembiayaan baik dan tertib. Yang pertama itu harus jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan, pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan, dan yang terakhir ini penyimpanan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang menggunakan unsur pengawasan ganda. Yang B ini yaitu administrasi pembiayaan, hendaknya mencakup yang pertama itu penataan usaha pembiayaan untuk setiap pembayaran secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian. Yang kedua ini tata cara pengadministrasian pembiayaan yang mengandung pengendalian internal. Lalu ada pengawasan pembiayaan. Ada beberapa prinsip dalam pengawasan pembiayaan yang harus diperhatikan, yaitu mengandung unsur mencegah dingin terhadap kerugian pembiayaan. Yang kedua, pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan. Yang ketiga, ada audit internal terhadap semua aspek pembiayaan. Ada beberapa fungsi dari pengawasan pembiayaan, yaitu mengawasi dan memonitor apakah yang pertama, pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pembiayaan, dan ketentuan internal bank yang berlaku serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Perkembangan kegiatan nasabah secara off-site dan on-site, dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas pembiayaan yang berisiko. Yang ketiga, penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, pembinaan kepada nasabah. Yang kelima, secara khusus kebenaran pemberian pembiayaan dan nasabah-nasabah tertentu apakah telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku. Yang keenam, pelaksanaan pengadministrasian dokumen pembiayaan. Yang terakhir, memantau kecukupan jumlah penyisihan, penghapusan, dan pembiayaan. Selanjutnya masih pengawasan pembiayaan. Jadi di sini tuh ada media pemantauan yang digunakan untuk melakukan pengawasan pembiayaan. Yang pertama ini informasi dari luar bank syariah. Yang kedua informasi dari dalam bank syariah. Yang ketiga meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan. Yang keempat memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar. Yang kelima, periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terrealisasi. Yang terakhir, meneliti buku-buku pembantu atau tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman. Selanjutnya ada kunjungan pada peminjam, tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan ini membuat laporan kegiatan peminjam, laporan realisasi kerja bulanan, laporan stok, laporan kegiatan investasi bulanan, laporan hutang, lab neraca, tingkat pengumpulan pendapatan, tingkat kemajuan usaha, yang terakhir tingkat efektivitas pemakaian dana. Nah, selanjutnya yaitu ada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Ini masih lanjutannya. Jadi, pendekatan pembiayaan bermasalah
Jadi pendekatan pembiayaan bersalah ini resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Yang kedua itu penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jadi penyelesaian pembiayaan bermasalah apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai presentasi tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari apa yang tadi saya bahas, jadi kesimpulannya adalah kesimpulan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam melakukan pembiayaan, maka bank syariah memerlukan analisis pembiayaan yang mencakup prinsip 6C, yaitu karakter, kapital, capacity, collateral, condition of economy, dan constraints, agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi dan dalam pengelolaan data laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.